Pertanyaan selanjutnya, menurut teman-teman, lebih penting mana apa yang disampaikan sama bagaimana cara menyampaikan? Atau di kolom chat boleh ditulis misalkan, teman-teman tim what, ya kan, apa yang disampaikan, atau tim how, bagaimana cara menyampaikan. Oke, sudah ada yang menuliskan. Oke, Kak Anggun, tim dua-duanya, meskipun hari ini kita harus memilih. Kak Makzil, how, ini ya, Karhau, how, Kak Anggi juga, Kak Makzil how, keduanya penting. Kak Dilah juga how, bagaimana cara menyampaikan. Kalau harus milih, aku tim how. Oke, Kak Eva. Kak Misnah juga tim how. Kak Ai, Kak Ai juga tim how. Kak Nita how. Oke. Ini berarti yang menang adalah how gitu kan. Kalau ini voting, si how yang menang. Tapi gimana kalau misalkan ada kalimat tong kosong nyaring bunyinya? Apakah teman-teman masih akan memilih bahwa bagaimana cara menyampaikan adalah yang lebih penting daripada apa yang disampaikan? Ada yang mau berpendapat? Ada nggak, teman-teman? Atau masih sejauh ini mencerna? Oh iya ya, kalau bagaimana cara menyampaikan itu lebih penting, terus apa yang disampaikan ini nanti gimana kalau jadi tong kosong nyaring bunyinya? Kata Kak Mahzil, baru sadar, huhu. Jawabannya akan kita coba. Kalau ini kan tadi permulaan nih, pertanyaan permulaan di awal gitu kan. Teman-teman banyak yang how. Apakah setelah sesi ini berakhir, teman-teman akan berubah menjadi tim what? Apa yang disampaikan lebih penting? Oke, Kak Yani tadi memilih keduanya, tapi sekarang sudah bisa mulai memilih apa yang disampaikan lebih penting. Tapi gimana nih Kak Yani? Kalau misalkan apa yang disampaikan ini udah penting, cuman, oke Kak Afdi tetap how. Cuman, cara kita menyampaikan nggak menarik. Apakah masih didengarkan? Gitu. Ya. Izin, Kenapa? Oke, oke boleh. Siapa nih Kak? Kak Yani, Oh iya boleh Kak Yani. karena hari ini banyak media Mm-mm, bagaimana kita menyampaikan sesuatu. mm-mm. Misalnya, kayak contoh, kalau bicara secara langsung mungkin kita tidak didengar, tapi kalau kita dalam bentuk tulisan, kayak misalnya grup WA, itu akan bisa diterima walaupun secara personal orangnya mungkin tidak dianggap, tapi apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, itu sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, pasti akan direkam oleh orang yang akan kita sampaikan. Oh, oke. Jadi, ada pepatah bilang, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat, walaupun dikatakan oleh seorang anak kecil, itu akan lebih baik dari perkataan orang yang sudah dewasa, tapi tidak bermakna apa-apa. Itu yang saya pedomani. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Yani. Kita udah dapat berapa kata-kata hari ini dan itu juga menjadi salah satu insight yang menarik juga untuk aku pribadi dan mungkin juga beberapa teman-teman yang lain gitu ya. Bahwasannya mau gimana pun cara kamu menyampaikan, kalau pesan itu benar, pesan itu relate sama mereka, ya kamu akan didengarkan gitu. Dan sebenarnya tadi ibu dosen kita dari Surakarta gitu ya, Amelia juga sempat menyampaikan bahwa saya tuh kadang ngerasa bingung gitu. Apakah mahasiswa ini mendengarkan hanya karena yang disampaikan ini informasinya penting untuk mereka, atau informasinya ini disampaikan oleh dosennya sehingga itu adalah bagian dari kewajiban, atau kemudian mereka benar-benar senang gitu ketika mendengarkan saya. Artinya dari sini, ketika kita mau tahu
gimana cara kita menyampaikan, maka kita harus tahu dulu apa yang mau kita sampaikan. Karena dengan kita tahu kita mau ngomong apa, kita jadi bisa menyesuaikan diri dengan bagaimana cara kita menyampaikan. Kak Misnah berpendapat juga, kadang dengan cara yang menarik, isi receh pun bisa tetap menghibur. Kak Anggi, the first thing-nya diisi dulu. Aku sering banget mengibaratkan itu public speaking itu sama dengan bikin kue. Ketika kita mau bikin kue, maka kita harus nyiapin dulu nih bahan-bahannya apa, gitu kan. Kita butuh resepnya, kita butuh telurnya, kita butuh susunya, kita juga butuh mentega dan lain sebagainya. Kita butuh tahu dulu nih, apa sih yang kita punya, bahan-bahannya tuh apa aja sih. Baru kemudian, dari apa yang kita punya tadi, kita proses. Gimana nih cara bikinnya? Ini kalau bikin cookies, harus pakai oven gak nih? Apa cukup kita pakai teflon aja bisa? Apa kita harus pakai mixer yang benar-benar mixer pakai listrik? Atau sebenarnya pakai wish aja udah bisa? Gitu. Baru kemudian jadi kuenya. Sama halnya ketika teman-teman ada yang tanya gini, aku tuh sering banget nih kehabisan kata-kata ketika public speaking. Kosakataku itu nggak banyak. Makanya ketika ngomong aku nggak bisa lama. Sama halnya ketika kita bikin kue. Kalau kita mau bikin kue yang banyak, maka bahannya juga harus banyak. Kalau bahan kita sedikit, kue yang dihasilkan akan sedikit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berbicara itu adalah output. Sama halnya dengan kue. Inputnya berasal dari kita mendengarkan, dari kita membaca. Makanya kenapa ada orang bilang bahwa pembicara yang baik itu adalah pendengar yang baik. Karena ketika orang udah bisa jadi pendengar, maka input dia itu banyak. Ketika inputnya udah banyak dan dia mau memprosesnya, maka hasilnya juga akan banyak. Terus ada lagi nih, biasanya yang nanya gitu kan. Aku tuh udah suka membaca, aku juga suka mendengarkan, tapi aku tetap nggak bisa berbicara dengan baik gitu, nggak bisa berbicara dengan lancar, bicaranya nggak bisa banyak. Maka aspek yang perlu kita perhatikan sebenarnya ada di tengah. Apakah kita mau berproses? Bayangin, kita udah punya bahan kue nih, tapi kita nggak mau untuk berproses bikin kuenya. Apakah bakal jadi kue? Nggak juga. Atau kita mau bikin kue, tapi kemudian itu adalah pengalaman pertama kali. Orang aja kalau mau bikin toko kue, dia trial and error. Prosesnya panjang. Nggak sekali jadi juga. Sama halnya dengan public speaking. Nggak sekali kita udah punya bahan-bahannya gitu kan, atau input dari membaca dan mendengarkan, terus kemudian kita jadi menggeneralisasi bahwa ya kita harusnya udah bisa berbicara dengan lancar yang banyak nih. Padahal mungkin dari sisi proses itu adalah bagian dari trial and error. Dan orang yang udah jago bikin kue pun, kadang dia juga masih gagal 1-2 kali untuk menghasilkan satu produk. Artinya apa? Sebenarnya pembelajaran dan proses ini tuh nggak ada akhirnya. Kalau itu adalah ada kesalahan yang kita lakukan, maka bisa jadi itu sebenarnya adalah proses untuk kita bisa improve diri. Pertanyaannya, apakah kita mau atau enggak untuk melakukannya?